Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Francisca Saveria Kayame di podcast Secangkir Kopi Samdana. Ya, malam hari ini kita kedatangan tamu dengan anak siapa, mungkin bisa jelaskan namanya? Ya, saya Ziance Pakage dari Sanggar Generasi Akhir Zaman Merauke. Ya, dari Sanggar Generasi Akhir Zaman Merauke. Mungkin disingkat, mungkin ada Sanggar Gas, biasanya disingkat Sanggar Gas. Kepanjangannya Sanggar Generasi Akhir Zaman. Oh iya. Terus apa yang biasa dipelajari di Sanggar Gas itu? Ya, selama ini yang kami belajar lebih banyak tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Ya, di situ ada kelas-kelas yang kita bagi, dari kelas kids, ada kelas berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu pelajarannya berbeda-beda. Kalau kelas kids itu anak-anak, itu juga terbagi. Ada yang kelas kecil yang belum tahu tulis sama sekali, yang masih bermain-bermain saja. Ada yang kids yang sudah bisa menulis, ada yang sudah bisa baca. Kemudian naik lagi kelas berakar itu. Kelas berakar itu kelas yang belajar khusus hanya untuk cerita-cerita Alkitab. Cerita-cerita Alkitab dari Perjanjian Lama. Terus kelas bertumbuh itu ada konsep-konsep lagi yang dari firman Tuhan yang kita ajarkan, pembina ajarkan. Kemudian kalau kelas berbuah itu kelas yang lebih tinggi lagi. Mereka kelas yang mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan. Misalnya contoh ya, kalau ada masalah, apa yang harus kita buat dengan masalah itu sudah masuk dalam menggunakan firman itu dalam hidup. Ya, seperti itu. Ya. Peran dan tanggung jawab anak di sanggar itu sebagai apa? Iya, kalau saya di Sanggar itu sebagai pengajar, pengajar. Biasanya kan tadi bilang kan belajar itu biasa hari apa? Iya, kita ada dalam satu minggu ada 3 hari yang kita gunakan, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kalau hari Senin itu kita belajar, kita biasa bilang hari Senin itu 7 kaki dian. Kalau 7 kaki dian itu kita belajar tentang keseniannya, ada nyanyi, ada latihan tarian. Kalau lagi ada pertandingan futsal, kita latihan futsal untuk masuk ikut dalam pertandingan itu. Kalau ada basket, latihan, seperti itu. Kemudian kalau hari Rabu itu kita belajar tentang firman. Itu ada kelas-kelas yang tadi saya sudah jelaskan, itu kita belajar di hari Rabu. Oh, itu di hari Rabu. Dari hari Rabu. Iya, iya. Kemudian hari Jumat, kalau hari Jumat itu kita khusus untuk ibadah. Itu kita biasa bilang dengan mesbah dupa. Yaitu khusus hanya untuk ibadah hari Jumat. Iya. Iya. Terus ini anak-anak ini jumlahnya berapa? Kalau sekarang sementara yang aktif belajar itu ada 78 murid. 78 murid ya, 8 murid. Cuma masih ada lagi, masih banyak, sekitar 300-an. Cuma kendalanya kan ini ada yang dari kampung-kampung, kemudian ada yang tinggal dengan orang. Jadi untuk aktif kan jauh, perlu kendaraan lagi untuk datang. Seperti begitu tuh kalau yang di kampung-kampung. Ya. Kalau yang tinggal dengan orang itu disesuaikan dengan keadaan situasi rumah. Tapi yang memang aktif sekarang itu 78 murid. Jadi Sanggar Gas ini dia fokus ke anak-anak kah, orang dewasa kah, atau ibu-ibu, atau bagaimana? Kalau fokus sementara ini anak-anak, anak-anak. Tapi tidak menutup untuk orang dewasa juga, karena kita biasa kan ada pelayanan keluar. Itu juga menyangkut bukan hanya anak-anak, tapi pelayanan untuk orang dewasa juga, untuk orang tua. Ya. Jadi prestasinya apa saja yang sudah didapat? Iya, puji Tuhan kalau untuk prestasi dari apa yang kita ajarkan bukan hanya di sanggar, tapi mereka kan juga belajar di sekolah formal. Jadi apa yang kita didik itu mereka bawa ke sekolah formal ya. Puji Tuhan sudah ada yang sekolah ke luar negeri, ke Amerika, ke Cina, kemudian ada juga yang sudah jadi pegawai negeri, ada yang puji Tuhan 1 kali tes tembus, ya luar biasa. Kemudian ada juga yang sudah jadi polisi, ada juga yang sudah jadi tentara. Wow.
Ada juga yang jadi ketua partai. Iya ya. Jadi ketua partai, masuk ke dunia politik. Ya, puji Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi ini anak-anak ini mereka sebagai apa sebenarnya? Anak-anak ini mungkin anaknya orang kah, apakah? Iya, anak-anak yang ada di Sanggar yang kami didik itu bukan anak-anak yang apa ya kita bilang, anak-anak aibon, anak-anak yang dari keluarga yang apa namanya broken home. Iya, Ya mungkin mereka tidak dapat kasih sayang di keluarganya, tapi waktu mereka datang ke Sanggar, oh ternyata saya tuh berharga sebenarnya. Ada sesuatu di dalam saya yang bisa dikembangkan. Ada manfaat di dalam diri saya nih yang Tuhan taruh. Ternyata kalau saya bisa manfaatkan itu dengan benar. Untuk apa? Yang pertama tuh kita harus kembalikan apa yang Tuhan kasih itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan dulu baru kembali ke orang tua, ke sesama, ke lingkungan. Seperti itu. Jadi bukan hanya dari keluarga, latar belakang keluarga baik saja. Ada yang dari anak jalanan, ada anak yatim piatu, ada anak yang dari keluarga yang memang broken home gitu. Iya. Iya. Jadi ini kegiatan Sanggar itu cuma Senin, Rabu, Jumat atau ada kegiatan lain lagi mungkin ke kampung-kampung atau apa begitu? Iya, selama ini yang kita jalan awalnya kita kegiatan di Sanggar saja, tapi setelah berjalan kita biasa diundang dari kampung-kampung. Ada yang bilang teman-teman bisa ke sini. Oke, kita ke sana. Ke sana itu bikin apa? Ya, kita untuk yang sementara ini yang kita layani itu biasa KKR, konser musik. Karena kebanyakan kan ini pelayanan anak-anak muda, jadi mereka lebih suka tuh yang seru-seru seperti main musik, menyanyi-menyanyi. Jadi kita kan dari Sanggar ini kan ada alat musik, puji Tuhan ada alat musik. Jadi kita biasa bawa alat musik turun ke kampung-kampung yang undang kami. Iya. Jadi kita bawa alat musik ke sana ya, mereka kita kasih ruang untuk mereka. Mau main musik, kamu menyanyi lagu apa, silahkan. Seperti itu. Jadi mereka sendiri main musik, menyanyi lagu-lagu yang mereka punya, mereka nyanyikan. Ya, puji Tuhan mereka suka. Iya, seperti itu. Jadi Sanggar Gas ini di tempatnya di mana? Di Merauke, pusat kota, pas di depan SMA Negeri 1, Merauke. Selain itu ada juga di Asmat, ada di Nabire juga ada, puji Tuhan, di Bogor, di Jawa juga ada, teman-teman yang di luar negeri juga ada, seperti begitu. Jadi kenapa sampai bisa ada di beberapa daerah? Ya, bisa ada di beberapa daerah, ya itu karena Tuhan yang buat. Kita ada kunjungan ke sana, ya ada anak-anak juga yang terpanggil. Ada anak-anak seperti yang di Merauke itu ada di tempat lain juga. Ya. Jadi ada teman-teman yang sudah tahu tentang Sanggar ini, mereka juga mau. Oh, kalau begitu saya juga mau ikut seperti itu. Jadi mereka buat di situ ada orang tua rohani, mereka buat satu perkumpulan yang mereka juga belajar seperti apa yang kami pelajari. Ya. Seperti begitu. Jadi hubungannya jati diri dengan, kalau kita lihat sekarang kan ada sekolah-sekolah adat, itu bagaimana? Ya, puji Tuhan, sekolah adat dengan jati diri yang kita belajar di Sanggar ya. Kita nih berasal dari, kita pelajari kitab biru, kita punya asal pertama itu dari mana. Ya. Kemudian kita akan belajar lagi tentang apa yang Tuhan mau di dalam kita punya hidup. Kalau belajar dari adat juga dari dulu mereka sudah tahu sebelum firman itu apa. Mereka juga sudah punya. Ada aturan-aturan yang mengatur bahwa Tuhan itu lebih dari apapun. Ya. Jadi kita hanya tinggal sesuaikan saja. Kita tidak bisa lawan juga bilang ini salah. Kita hanya sesuaikan. Oh, ini yang sesuai dengan firman. Kalau ini, oh Tuhan bilang ini jangan. Oh, ini boleh. Ini jangan, ini boleh. Kita tinggal sesuaikan saja. Kita tidak bisa lawan. Tapi kita sesuaikan itu. Jadi pengajar di Sanggar itu ada berapa? Saat ini pengajarnya ada 12 orang. Puji Tuhan dari hanya sekitar 3 atau 4 mulai lagi dari situ kita mulai mengajar yang berhasil melewati 4 kelas ini. Yang berhasil itu menjadi pengajar lagi. 4 kelas itu apa saja? 4 kelas yang tadi berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, kalau pembina yang berhasil jadi pengajar itu orang yang sudah lewat 4 kelas tadi. Kelas KIT, berakar, bertumbuh dan berbuah. Sudah berapa lama berjalan?
Kita sudah 15 tahun, sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun Iya. ini pembina yang berhasil itu 12 orang. Iya. Oh iya. Terus ada kerjasama dengan pemerintah Untuk atau kerjasama LSM lembaga? iya sudah ada, iya sudah ada kerjasama dengan pemerintah, dengan puji Tuhan kita kan sudah dikenal, walaupun kita belum ada legalitas resmi, tapi kita sudah dikenal. Jadi untuk beberapa kegiatan di Kota Merauke kita biasa diundang untuk ikut dalam pameran dari Perindakop, dari pariwisata, kita biasa diundang. Puji Tuhan kalau ada pelatihan-pelatihan juga kita biasa diikutkan untuk ada pelatihan. Contoh kita baru selesai dari akhir tahun, awal tahun kemarin 2023 kita ada ikut pelatihan komputer untuk 16 orang. Pelatihan komputer 16 Iya, orang. Iya. Berhasil lulus semua. Iya lulus semua. Iya. Terus harapan ke depannya? Iya. Gas? Harapannya pasti semakin baik ya. Kita tidak bisa lari jauh dari Tuhan. Tuhan tuh lebih dari apapun. Jadi yang saya harapkannya lebih apa ya? Mungkin pembinanya bisa tambah lagi karena pengajar-pengajarnya kan kurang, anak-anaknya banyak. Terus ya ada apa lagi ya? Kerjasama lagi, mungkin legalitas ya, legalitas anggar. Karena kita sekarang kan sudah punya, ada sekarang yang baru lagi kita punya PKBM. PKBM-nya sudah legal. Jadi mungkin lebih ada kerjasama lagi lah. Karena selama ini kan kita swadaya sendiri. Iya. Jadi mungkin bisa ada, kalau kita sudah legal mungkin bisa lah ada bantuan dari pemerintah. Karena kita untuk belajar tuh bolpen, buku, tas, dan lain-lain itu kita swadaya sendiri. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih anak. Ya, begitulah perbincangan kita ya malam hari ini, sungguh luar biasa dengan Sanggar Gas Kini Rasa Kersamaan yang ada di Kota Merauke. Ya, sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam.